Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wazan-wazan isim Masdar Ghairu Mim. Sebelum saya membahas tentang wazan-wazan Masdar Ghairu Mim, saya akan menjelaskan tentang pengertian Masdar Ghairu Mim. Masdar Ghairu Mim itu kata benda yang tidak terikat oleh waktu, terbentuk dari fi'il madhi, serta tanpa didahului mim zaidah atau mim tambahan. Masdar ghairu mim disebut juga dengan masdar asli. Selanjutnya, wazan-wazan masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad itu memiliki 12 wazan yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi itu memiliki 2 wazan, dan yang kedua fi'il sulasi mujarrad lazim itu memiliki 10 wazan. Masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi itu memiliki 2 wazan. Yang pertama wazan fa'alun. Wazan fa'alun itu untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan fa'alun, seperti contoh lafaz kataba yang fi'il madhinya mengikuti wazan fa'ala, maka masdar ghairu mimnya mengikuti wazan fa'alun, yaitu berupa lafaz katbun yang bermakna tulisan. Selanjutnya, wazan yang kedua dari masdar ghairu mim yang fi'il sulasi mujarrad muta'addi yaitu wazan fi'alatun. Wazan fi'alatun itu untuk fi'il madhi yang menunjukkan arti menghasilkan produk atau kerajinan, seperti contoh lafaz ilamatun. Lafaz ilamatun itu mengikuti wazan fi'alatun karena fi'il madhinya itu berupa lafaz alama yang mengikuti wazan fa'ala, dan lafaz ilamatun tersebut menunjukkan arti menghasilkan produk atau kerajinan. Sedangkan masdar ghairu mim pada fi'il sulasi mujarrad yang lazim itu memiliki 10 wazan. Yang pertama mengikuti wazan fu'latun. Wazan fu'latun itu untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan menunjukkan arti warna, seperti contoh lafaz widatun. Lafaz widatun itu mengikuti wazan fu'latun karena fi'il madhinya itu mengikuti wazan fa'ila yang berupa lafaz bayido dan menunjukkan arti warna, yaitu warna putih. Yang kedua yaitu mengikuti wazan fu'ulatun. Wazan fu'ulatun itu untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan menunjukkan arti sesuatu yang tetap, seperti contoh lafaz sulubatun. Lafaz sulubatun itu mengikuti wazan fu'ulatun karena fi'il madhinya mengikuti wazan fa'ila yang berupa lafaz solibah dan menunjukkan arti sesuatu yang tetap, yaitu keras atau kekerasan. Yang ketiga yaitu mengikuti wazan fa'alun. Wazan fa'alun itu digunakan untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila dan tidak menunjukkan arti warna, juga tidak menunjukkan arti sesuatu yang tetap, seperti contoh lafaz jamalun. Lafaz jamalun itu mengikuti wazan fa'alun karena fi'il madhinya itu mengikuti wazan fa'ila yang berupa lafaz jamilah dan tidak menunjukkan arti warna, juga tidak menunjukkan arti sesuatu yang tetap, yaitu cantik atau kecantikan. Yang keempat yaitu mengikuti wazan fi'alun. Wazan fi'alun itu untuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ala
dan menunjukkan arti menolak atau mencegah. Seperti contoh lafaz khirajun. Lafaz khirajun itu mengikuti wazan fi'alun karena fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala, yaitu lafaz kharaja, dan menunjukkan arti menolak atau mencegah, yaitu keluar atau pengeluaran. Yang kelima yaitu mengikuti wazan fa'ala nun. Wazan fa'ala nun itu untuk fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti bergerak atau pindah. Seperti contoh lafaz masyaya nun. Lafaz masyaya nun itu mengikuti wazan fa'ala nun karena fi'il madinya itu mengikuti wazan fa'ala yang berupa lafaz masya dan menunjukkan arti bergerak atau pindah, yaitu berlari, lari. Yang keenam yaitu wazan fu'alun. Wazan fu'alun itu untuk fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti sakit. Seperti contoh lafaz suda'un. Lafaz suda'un itu mengikuti wazan fu'alun karena fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala yang berupa lafaz soda'a dan menunjukkan arti sakit, yaitu pusing. Yang ketujuh yaitu mengikuti wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun itu untuk fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti perjalanan. Seperti contoh lafaz wa'idun. Lafaz wa'idun itu mengikuti wazan fa'ilun karena fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala yang berupa lafaz wa'ada dan menunjukkan arti perjalanan, yaitu pulang. Yang kedelapan yaitu wazan mengikuti wazan fi'alatun. Wazan fi'alatun itu untuk fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan arti keahlian atau kekuasaan. Seperti contoh lafaz dirosatun. Lafaz dirosatun itu mengikuti wazan fi'alatun karena fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala yang berupa lafaz darosa dan menunjukkan arti keahlian atau kekuasaan, yaitu pengajaran atau pengajar. Yang kesembilan yaitu mengikuti wazan fu'ulun. Wazan fu'ulun itu untuk fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala dan tidak menunjukkan arti dari kedelapan wazan yang ada di atas. Maksudnya yaitu tidak menunjukkan arti menolak atau mencegah, tidak menunjukkan arti bergerak atau berpindah, dan juga tidak menunjukkan arti sakit, tidak menunjukkan arti perjalanan, dan tidak menunjukkan arti suara, dan juga tidak menunjukkan arti kepemilikan atau kekuasaan. Seperti contoh lafaz ruku'un. Lafaz ruku'un itu mengikuti wazan fu'ulun karena fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala yang berupa lafaz roka'ah yang berarti ruku'. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mengikuti wazan fa'alatun. Wazan fa'alatun itu digunakan untuk fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ula seperti contoh lafaz hasanatun. Lafaz hasanatun itu mengikuti wazan fa'alatun karena fi'il madinya mengikuti wazan fa'ula, yaitu berupa lafaz hasuna yang bermakna kebaikan.